Selamat beribadah, saudara. Kesempatan kali ini kembali kita akan belajar tentang pelayanan. Mungkin saudara berkata, apa sih kok pelayanan? Saya perlu mempunyai kebutuhan yang lain. Mengapa harus dibahas tentang pelayanan? Saudara, kita sangat menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan manakala kita tahu bahwa kita adalah bagian dari tubuh itu, dan kita tidak berfungsi, itu akan menjadi beban buat keseluruhan tubuh Kristus. Manakala kita dalam setiap pekerjaan, panggilan kita harus ingat bahwa disitulah kita harus tetap melayani, berfungsi sebagai pelayan Tuhan. Dan dikatakan fungsi sebagai pelayan Tuhan itu di dalam Matius 20 ayat 26. Dikatakan itulah diakonos. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang namanya menjadi diakonos. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayanmu di sini disebut diakonos. Jadi manakala kita mau menjadi pelayan Tuhan yang benar, kita harus memahami apa itu diakonos, saudara. Ayat berikutnya, ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hambamu di sini disebut sebagai dolos, itu dalam bahasa aslinya. Dan ini sudah dibahas oleh Pendeta Ishak pada kesempatan minggu yang sebelumnya. Kita akan bersama-sama mendalami tentang yang namanya menjadi diakonos. Apa itu menjadi diakonos, saudara? Diakonos itu dalam arti yang boleh kita pahami dalam bahasa Indonesia itu seperti pelayan meja. Itulah pelayan restoran. Dan manakala kita mengerti pelayan restoran, kita mendapatkan bayangan. Seperti apakah itu pelayan restoran, saudara? Pelayan restoran itu biasanya seperti apa? Oh, kita tahu, oh dia support. Ya, kalau selamat datang, selamat pagi, terima kasih. Betul? Ya. Apalagi seorang pelayan restoran, kalau dia minta dipesankan sesuatu, dia bisa mencatat dengan tepat. Jangan sampai nanti mintanya Isumi, diberinya capcay. Nanti minta nasi tim, diberinya nasi goreng. Bisa kukut itu restoran. Dia juga biasanya multitasking. Sambil mencatat, sambil beres-beres piring, sambil juga mengorder makanan yang baru. Dan semua hal dia bisa lakukan. Sambil dia tetap harus tersenyum. Semua ada dalam dirinya. Dan yang pasti, kita mesti memahami hakikat dari diakonos itu apa. Mari kita bersama-sama melihat apa itu diakonos pada hakikatnya. Dan dua kata, diakonos dan dolos ini bersama-sama ada untuk menceritakan tentang sang pelayan tersebut. Diakonos pada hakikatnya memiliki arti berada atau berdiri cukup dekat. Mengapa tidak sangat dekat? Tapi cukup dekat. Kita akan melihat tayangan berikut. Coba bayangkan bila seorang pelayan restoran terlalu dekat dengan pelanggan yang sedang memesan makanan atau sedang menikmati makanan. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat tayangan berikut. Tipe-tipe pelayan restoran. Permisi, Pak. Sananya sudah keluar semua ya, Pak? Udah, Bagaimana makanannya? Enak, Pak? enak. Makan yang banyak, Pak. Tuh, badannya kurus. Bapak sering begadang ya? Kantong matanya hitam gini. Apa sih? Sebentar. Tuh, seharusnya kantong matanya ke atas. Terus ini, Apa Pak, sih? kumis. Bapak jarang istirahat ya? Kenapa sih? Ini kumisnya jarang-jarang. Tuh, kalau orang sering istirahat, kumisnya sering-sering, Pak. Dari mana lu? Ya, saya akan belajar, Pak. Jidatnya lagi. Apaan sih jidat-jidat? Gersang gitu, Pak. Kayak hutan dibakar. Saya mau makan, kamu bisa ada masuk gak ke dalam? Iya. Tapi janji Bapak jaga kesehatan ya. Nah, ini dia.
dan 1 orange juice dan juga 1 lemon juice-nya. Siap, Mbak. Mbak, ini yang pedes banget mana, yang sedang mana? Oh, tenang Pak. Sebagai waitress profesional, saya bisa menilai itu semua dari warna dan juga tekstur makanannya. Kalau bisa dilihat di sini sepertinya ini nasi goreng yang pedas sekali dan yang sebelah sana adalah yang sedang. Oke. Cuma kalau untuk lebih memastikan sih Pak, sebentar ya. Maaf. Ternyata benar Pak. Yang ini pedas banget dan yang sebelah sana itu yang pedasnya sedikit. Oh iya Pak, sekalian saya cobain ya Pak ya untuk minumannya. Soalnya kan sekarang lagi musim banget sama cyanida kan. Jadi kalau ada apa-apa biar saya aja. Enggak usah. Bil. Bayar urusan aja deh. Kan tadi nanya. Berdiri cukup dekat itu perlu supaya waktu kita memesan makanan jangan kita panggil-panggil tuh pelayan. Tapi dia tidak datang-datang. Kesel bukan? Kalau kita pesan makanan pelayannya menjauh di sana. Kita minuman habis dia tidak paham. Kita harus teriak-teriak. Bahkan berulang-ulang sampai mesti pergi ke tempat yang mentowel dia. Itu tidak cukup dekat. Tapi manakala dia begitu dekatnya. Sampai memberi perhatian sedemikian rupa yang mestinya tidak perlu dia berikan. Itu juga mengganggu sekali. Untuk orang yang sedang dilayani. Seperti tayangan yang kita sudah lihat tadi, mana botaknya, nanti kumisnya, semua diperhatikan. Orang menjadi tidak nyaman dengan pelayanan seperti itu. Dengan demikian, manakala kita melayani sebagai seorang pelayan Tuhan, dimanapun kita berada, bahkan dalam gereja, kita memahami sekali bahwa kita tidak boleh terlalu jauh sampai ikut campur dan mengambil keputusan untuk keluarga seseorang, untuk pribadi seseorang. Apakah dia akan menikah atau tidak menikah? Ataukah dia harus operasi atau dia harus kemo? Dia harus memutuskannya bersama Tuhan. Bukan kita yang mengambil putusan untuk dia. Kita hanya memberikan alternatif, memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga dia memiliki pertimbangan yang cukup lengkap. Dan biarlah setiap pribadi harus menghadap diri dan bertemu dengan Tuhan untuk mengambil keputusannya, untuk menemukan solusinya bersama Tuhan. Juga tidak mengambil alih tanggung jawab. Kalau seorang ibu, dia bermasalah dalam mendidik anaknya, dan kita sebagai pelayan, kita ambil alih tanggung jawabnya. Ya udah Bu, kalau kesulitan dengan anak ibu, aku yang didik. Saudara, manakala Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal itu dengan jelas, jangan sekali-sekali kita mengambil bagian, mengambil alih tanggung jawab tersebut. Sebab tanggung jawab pendidikan anak adalah pada orang tuanya sendiri. Dan menjadi pelayan, diakonos yang mengerti, cukup dekat, tapi tidak terlalu dekat. Itu berarti tidak mengambil tanggung jawab dari orang tua tersebut. Kita memberikan pertolongan padanya untuk dapat mengatasi persoalannya dengan anaknya. Kita mulai memikirkan hal-hal yang mungkin menjadi penghalang untuk mereka memiliki hubungan yang baik. Hal-hal yang benar-benar menjadi akar masalah mereka. Sehingga mereka terhalang untuk memiliki hubungan yang baik dengan anaknya. Kita tahu dengan namanya cukup dekat itu. Nah, yang kedua, diakonos itu memiliki arti bahwa memperhatikan dan memahami kebutuhan orang yang dilayani. Memperhatikan, memahami itu benar-benar tahu kebutuhannya apa. Kadang kita pikir kebutuhannya itu adalah, oh nasinya habis, mau ditambah nasinya. Padahal apakah mesti dia perlu nasi? Belum tentu. Manakala kita sudah tambahin, dia mungkin tidak nyaman dan tidak mengena apa yang sedang dibutuhkan oleh dia. Nah demikian kita mesti memahami apa itu kebutuhan-kebutuhan dari orang yang kita layani. Dan kita juga mengusahakan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Itu hakikat dari yang namanya diakonos. Arti kata diakonos itu. Kita fokus pada memahami kebutuhan orang yang dilayani. Ada 3 macam kebutuhan. Saudara, pertama
yang dirasakan oleh orang yang dilayani. Yang kedua, kebutuhan yang dilihat oleh kita yang melayani. Dan yang ketiga, kebutuhan yang sebenarnya, kebutuhan yang sejatinya. Fokus dari diakonos adalah yang ketiga ini, saudara. Kebutuhan yang sebenarnya. Kita harus menemukan kebutuhan yang sebenarnya sehingga kita bisa menolong tepat pada sasarannya. Kebutuhan yang sebenarnya itu kebutuhan yang sesuai juga dengan firman Tuhan. Kebutuhan yang dirasa. Kita bahas satu-satu, kebutuhan yang dirasa. Kadang-kadang seorang anak kecil, dia merasa bahwa dia perlu es krim. Dan waktu jam makan, dia mungkin tidak mau makan makanannya bergizi. Dia cuma berkata, "Mami, aku minta es krim. Please, Mami, es krim." Sebagai orang tua, dalam masa pertumbuhannya, kalau setiap kali makan, dia cuma menangis merengek minta es krim. Apakah saudara memberikan? Tentu tidak. Mengapa? Karena kita tahu dia perlu makanan yang bergizi untuk pertumbuhannya. Bukan sekedar apa yang dirasa oleh dia. Demikian juga waktu kita menolong orang, melayani seseorang, kita harus tahu apakah itu hanya kebutuhan yang dirasa oleh dia atau kebutuhan yang sebenarnya. Ada orang lain, dia selesai operasi, belum bisa buang angin, dan dokter sudah berkata jangan diberi minum apapun juga, apalagi es jus. Dia suka es jus jeruk, tapi dia sangat haus dan dia merengek-rengek, dia mungkin marah. Dia berkata pada istrinya, "Kalau kamu tidak memberi aku es jus jeruk, matilah aku." Ya, karena ketakutan, si istri berusaha mencarikannya. Apa yang dikatakan dokter diabaikan oleh dia. Dan dengan diam-diam, dia kasih es jusnya kepada suaminya yang sedang masa pemulihan habis operasi. Yang terjadi, suaminya tidak mengalami pemulihan, tapi tidak lama kemudian meninggal. Saudara, bisa saudara perhatikan bagaimana yang namanya kebutuhan yang dirasa itu. Manakala kita mendengar sepasang suami istri bertengkar dan kita menangkap apa yang mereka katakan, kita sering terkecoh dengan apa yang kita lihat dan kita dengar sepintas. Oh, kalau ini berarti suaminya yang perlu diberi nasihat, suaminya yang tidak benar. Padahal manakala kita benar-benar mau menggali lebih jauh, mungkin saja ada bagian dari sang istri yang kurang pas. Ada sikap-sikap yang kurang menghargai, sikap-sikap yang tidak mau melayani, yang harus dia rubah, harus dia tumbuhkan dalam dirinya, sehingga pernikahan itu bisa jadi baik. Dan manakala kita hanya terfokus pada laporan-laporan dan apapun yang kita lihat sepintas, terkadang kita tidak dapat menolong dengan tepat. Ada bagian mungkin bagaimana mereka cara berkomunikasi mungkin yang mereka perlukan. Atau kekitaan mereka yang belum terbangun. Semua itu harus kita bersama-sama cukup dekat, berkomunikasi, dan dapat menangkap apa yang mereka butuhkan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun dengan pertolongan dari Roh Kudus yang menolong kita dapat memahami orang-orang kita layani. Dan juga memahami diri kita sendiri, persoalan diri kita sendiri, manakala kita harus menghadapinya bersama pasangan, bersama anak. Sehingga kita tidak terburu-buru menyalahkan orang lain, pihak lain. Mungkin diri kita sendiri yang bersalah dan diri kita sendiri yang harus mengalami perubahan. Dan kita juga terkecoh dengan pernikahan yang manis. Kita melihat, wih pasangan itu, aduhai mesra sekali. Pasti dia hubungannya luar biasa. Apakah benar seperti itu? Belum tentu. Dan bukan tugas kita untuk menghakimi memang. Tapi manakala kita melayani setiap pribadi dan orang-orang sekeliling kita, kita harus berada cukup dekat sehingga bisa memahami keberadaan sesungguhnya seperti apa kebutuhannya. Bahkan manakala kita melihat wajah cemberut dari sang istri, setiap kali ketemu cemberut, setiap kali bertemu cemberut. Minggu ini cemberut, minggu depan cemberut. Kita sudah terkecoh dengan kebutuhan yang hanya terlihat oleh mata.
Seolah-olah, ini pasti ada persoalan. Saya harus konseling ini istrinya. Sang istri mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Atau mungkin dia tidak tahu bersyukur. Apakah betul seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi dia sedang mengalami sakit gigi. Minggu ini belum sempat ke dokter gigi. Dokternya tutup minggu depan juga. Manakala kita hanya tindak berdasarkan apa yang terlihat, kita tidak bisa menolong dengan efektif, tidak dapat menolong dengan baik, bahkan bisa salah menangani banyak hal. Jadi perlu mempelajari dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati kebutuhan dan mengkomunikasikannya. Bahkan juga memahami situasinya. Dan yang terpenting adalah mengikuti firman Tuhan. Bukan hanya melihat, dia butuh mobil, langsung kita kasih. Belum tentu mobil yang menjadi kebutuhan dia. Yang dibutuhkan dia adalah nafkah dengan kemampuan dia mungkin mengemudi. Berikutnya ada kebutuhan yang sebenarnya. Seorang terlihat dia begitu banyak hutangnya. Kita mikir apa? Ya dibantulah dengan memberikan uang atau memberikan pinjaman lagi. Saudara, belum tentu itu adalah kebutuhan dia yang sebenarnya. Bisa jadi kebutuhan dia sebenarnya adalah bagaimana dia dilatih untuk mengelola keuangan. Mungkin itu sementara waktu untuk hal-hal di waktu mendekat. Mungkin dia perlu bantuan dana dalam jumlah yang memang kita bisa membantunya. Tapi mungkin kita harus menyadari bahwa mencari kebutuhannya sebenarnya itu lebih penting dari orang tersebut. Dan bagaimana mungkin dia menyangkut gaya hidupnya, stylenya yang mungkin selalu maunya barang-barang branded di hari-hari sebelumnya, atau kurang terampil dia mengelola keuangan. Kita harus mendampingi supaya dia mulai terampil dan berlatih mengelola dengan baik. Sehingga dia boleh dikatakan berbada. Seperti 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Nah, kita mau bersama-sama melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Di sana diceritakan tentang kisah perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Saudara, perempuan ini siang hari bolong, di mana orang berlindung di rumah karena teriknya matahari. Tapi dia justru keluar. Dia memilih keluar untuk mengambil air. Bukan di jam-jam yang biasanya orang mengambil air di sumur. Mengapa? Ternyata dia punya masalah. Dan dia menyembunyikan masalah tersebut. Beruntung dia bertemu dengan sang pelayan sejati, yaitu Yesus Kristus, sang anak manusia. Nah, waktu bertemu, kita bisa melihat kira-kira apa yang terjadi dengan perempuan itu. Perempuan ini terlihat sepertinya dia memiliki kebutuhan akan air minum, betul? Itu yang kita lihat. Itu kebutuhan yang dilihat. Dan kalau kita cuma melihat itu, mungkin kita hanya memberi dia air sumur. Mungkin Tuhan Yesus kalau hanya melihat di situ, dia akan melayani dia dengan cara menolong. Dia perempuan, kasihan, saya bantu untuk mendapatkan air minum. Tapi apakah demikian dengan Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Tuhan bisa melihat kebutuhan yang sebenarnya dari perempuan itu. Nah, waktu berbincang-bincang, akhirnya perempuan ini menyadari bahwa selama ini dia merasakan memiliki sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan apa, saudara? Kebutuhan dalam hal seksualitas. Sepertinya itu. Sehingga dia memiliki 5 suami, katakan oleh Tuhan Yesus waktu itu. 5 suami, dan yang bersama-sama dia yang tinggal saat itu adalah bukan suaminya. Berarti sudah yang ke-6. Itu kondisi yang luar biasa. Seorang perempuan dengan 5 suami yang sudah tidak bersama-sama dengan dia. Bahkan yang ke-6 ini bukan suaminya sendiri.
kita bisa melihat bagaimana perempuan ini memiliki kebutuhan yang dia rasakan, bahwa dia perlu pendamping, dia perlu memenuhi kebutuhan seksualitas dia, dan dia kejar terus, dan makin dia kejar makin kosong dirinya. Dan saat itu dia bertemu dengan sang pelayan, anak manusia Yesus, dan Yesus hanya berkata, kalau kamu minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu tahu pada siapa kamu sudah berbicara, kamu akan mendapatkan air yang tidak pernah membuat kamu haus lagi. Dari perbincangan itu, akhirnya perempuan ini dibawa pada kesadaran bahwa dia memerlukan sebuah kebutuhan yang sejati, yaitu kebutuhan dia akan air kehidupan. Air yang memancar dari dalam dasar hatinya karena dipenuhi oleh firman Tuhan yang membuat dia boleh menemukan yang namanya kasih sejati. Dia menemukan perhatian dan semua hal yang dia butuhkan yang sebenarnya. Saudara, saat kita melayani, kita perlu mengetahui kebutuhan yang sebenarnya dari orang yang kita layani. Bahkan saat kita juga melayani diri kita sendiri, manakala kita memiliki masalah, kita harus juga menemukan sebenarnya kebutuhan apa yang sejatinya yang saya sedang butuhkan. Kadang-kadang kita juga tertipu dengan semua hal yang sedang kita hadapi, seolah-olah kita pikir, saya butuh uang, saya butuh. Padahal mungkin Tuhan melihat saat itu kita butuh untuk datang kepada Dia, sehingga kita makin mempercayai Dia. Dan yang kita butuhkan adalah kemahiran kita untuk bekerja dengan rajin, bekerja dengan smart, bekerja dengan bersandar pada Tuhan, bukan uangnya terlebih dahulu. Jadi kebutuhan dari perempuan tadi bukan pemuasan seksualitas, kebutuhannya dirasa, juga bukan air sumurnya, kebutuhannya dilihat, sekalipun mungkin dia sedang perlu itu dan dia mungkin tetap mengambil untuk minum, tapi yang dia paling butuhkan, kebutuhan sebenarnya dari diri dia, yaitu kebutuhan akan air kehidupan. Kehadiran Tuhan dalam hidupnya yang menyegarkan jiwanya, yang bisa memenuhi bagian yang kosong di dalam dirinya selama ini dia cari-cari. Begitu banyak orang sekeliling kita memerlukan hal itu. Damai sejahtera, memerlukan penghiburan, memerlukan banyak jalan keluar. Tapi di atas semuanya mereka memerlukan juga Tuhan. Biar kita menjadi pelayan-pelayan bisa menyampaikan yang membawa kehadiran Tuhan itu di tengah setiap kegiatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi dolos-Mu Tuhan, menjadi diakonos. Sehingga kami boleh membawa kabar yang baik daripada-Mu untuk setiap orang yang kami layani, untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Kami boleh mendapat pertolongan daripada-Mu, memahami kebutuhan yang sebenarnya dari orang-orang yang kami layani. Bahkan kami Tuhan, Kau berikan kemampuan untuk dapat memahami juga kebutuhan yang sebenarnya dari diri kami sendiri. Kami boleh makin memahami dan Tuhan belajar menemukan kebutuhan yang sebenarnya. Sehingga kami tidak menuruti dan memenuhi kebutuhan yang hanya dirasa, kebutuhan yang hanya dilihat. Sehingga kami tidak benar-benar menjawab kebutuhan yang sebenarnya. Sehingga kami tidak memenuhi kebutuhan yang sebenarnya Engkau mau juga terhadap orang yang kami layani ya Tuhan. Tolong siap kami, sertai kami Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman ini. Menjadi diakonos-diakonos yang benar-benar berfungsi di dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perahlaskan doa kami. Amin.